Dan puncak kesombongan, kata Nabi, puncak sombong paling tinggi adalah melalaikan sholat. Itu orang paling sombong, itu orang yang tidak mau sholat. Ada di sini malah sholat? Ada? Ada? Ibu-ibu paling sering tidak sholat kapan? Kalau selesai haid. Nabi bilang suaminya, kenapa belum pakai sholat? Biasanya 5 hari, ini kok 7 hari belum sholat. Apa Nabi bilang? Ih, orang belum bersih. Bohong kamu, masih ada sedikit-sedikit. Kau bohongnya? Apa bohong? Saya kasih lihat kok. Ini. Apa mau dikasih lihat? Kapan lah ini ibu-ibu banyak dah sholat? Gara-gara apa? Make up. Nah kira muka na tembok. Coklat, biru, abu-abu, keren. Beleng-beleng. Mana lebih parah? Itu nak kasih lebih lagi dunia. Ada lagi model baru nih itu ibu kuliah itu anunya rumah tangga nak kasih lebih sedikit. Saya bilang apa lagi lebihnya itu? Dia bilang anu Ustaz, supaya seperti artis Korea. Waktu dia bilang artis Korea baru dimasuki tinggal. Apalagi di ibu banyak dah sholat. Gara-gara apa? Jilbab. Saya ini keliling-keliling ceramah Pak. Itu di Malaysia jilbabnya ibu-ibu di sana segitiga saja kasih peniti 1 selesai. Brunei juga begitu, di Filipina Selatan juga begitu, di Saudi juga begitu. Tapi begitu kita masuk di Indonesia, itu jilbabnya ibu-ibu, jilbab sakaratil maut. 3 lapis Pak, 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Ada lagi nak kasih miring-miring. 14 pentulnya, 17 cipi-cipinya. Ada kayak pohon-pohon di belakangnya sini Pak. Ya, dia pakailah itu roknya yang sempit, sudah naik ke lehernya dengan kayu. Diambil 2 meter dulu kain, ripi. Jalan dia beginilah dia goyang. Jalan Nabi bilang suaminya, buru-buru ke ibu, sebentar lagi Pak. Beleng-beleng. Begitu masuk waktu sholat, hayya 'alas sholat. Datang suaminya, ibu, kok sudah haji itu? Baru-baru kok pulang umroh. Habis uangku 25 juta untuk kasih umroh kok. Kok sudah mau asar ini, kok belum sholat duhur? Kok sholat dulu? Sadar kok Pak. Justru saya sadar ini, kok suruh kok saya sholat. Sadar kok Pak. Saya sudah sadar kok suruh kok sholat ini. Kok anda lihat ini jilbabku 1 jam dipakai. Semua ini. Ayo. Baik Pak. Demi Allah. Ada yang tanya, Ustadz, kenapa bisnisku berantakan? Kenapa rumah tanggaku kacau? Kenapa setiap urusanku selalu berantakan? Tidak sembahyang kok bos. Kalau kau tidak sholat jangan kau harap baik hidupmu. Tidak ada itu. Tuhan apa yang kasih susah hidupnya orang yang baik sholatnya? Tidak ada. Coba saya kasih contoh. Siapa yang punya dunia? Siapa? Allah. Bagaimana kau bisa miliki dunia kalau yang punya dunia kau tinggalkan? Ayo. Contoh lagi. Pak Wali Kota ada ajudannya. Ada toh? Pak Kapolres ada ajudannya. Coba kalau Kapolres atau Wali Kota panggil ajudan. Ajudan! Itu ajudan biar lagi baring-baring langsung lompat. Siapa? Nah buan jalan koteknya. Siapa perintah? Langsung. Siapa perintah Pak? Biar itu masih ada jalan kok. Siapa? Begitu takutnya itu sama Wali Kota. Ada ndak ajudan dipanggil sama Kapolres? Ajudan, tunggu dulu Kapolres. Sini dulu. Bapak ndak lihat saya sibuk. Jago mutu. Mana? Tapi Kapolres sebenarnya itu ada juga natakuti. Siapa? Istrinya. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Nah bilang temanku sebenarnya itu polisi tidak takut sama istrinya Ustaz. Cuma ini istri suka melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Ayo, coba lihat. Manusia begitu takutnya sama wali kotanya, begitu takutnya Kapolresnya, dipanggil langsung lompat. Padahal bukan Kapolres yang kasih rezeki, bukan wali kota yang kasih ujumur, bukan wali kota yang kasih kesehatan, bukan Kapolres yang kasih kalian nyawa, Allah. Lalu kenapa ketika Allah manggil kalian, hayya 'alas shalah, sini kau penghuni pasar, sini kamu sholat, sholat, sholat. Kita berdoa, ya Allah murahkan rezekiku, ya Allah bahagiakan keluargaku,
Allah panggil, oke, saya jawab itu doamu. Sini kamu, hayya alal falah. Sini, saya kasih kau kemenangan. Ibu tahu enggak itu artinya hayya alal falah? Hayya alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Allah panggil kita. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli. Urus itu pembelimu. Demi Allah, kalian mau sukses, perbaiki sholat. Tidak ada susahnya Allah kasih kamu pangkat jabatan. Maka teman-teman pegawai negeri, mau jadi kepala dinas, mau jadi camat, mau jadi sekcam, tidak usah cari muka sama wali kota. Wali kota sudah ada mukanya. Bapak juga sudah punya muka. Ada juga itu pegawai negeri kalau di depannya wali kota mereka kayak tidak punya harga diri saja. Ya, siapa? Tidak laku itu zaman kolonial itu begitu, bos. Saya biasa kasihan lihat itu pejabat di depannya, atasannya ada suaminya, ada istrinya, ada anaknya di situ. Anaknya dia lihat bapaknya kayak tidak punya harga diri. Ya pak, aduh jangan berlebihan pak. Lebih bapak minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan doanya bapak, kecil kekuatan wali kota. Yang tidak masuk akal saja bisa terjadi kalau Allah yang mau. Apalagi yang memang masuk akal. Mana masuknya Ustaz tidak masuk akal? Perempuan bisa tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Hah? Pernah tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam hamil tidak pernah disentuh laki-laki, lahir Isa alaihissalam. Maka adik-adik sekalian yang sudah sarjana sampai sekarang tidak dapat kerja, kau sholat dengan baik, manfaatkan akhir Ramadan, ngadu kau kepada Allah bos, minta kau kepada Allah, berdoa kau dalam sholatmu. Ya Allah, saya malu ya Allah, habis sawah orang tua saya untuk kuliah ya Allah. Sekarang saya pulang merantau ya Allah. Saya mau bahagiakan orang tuaku, tapi susah betul cari kerja. Kau larang saya menyogok, kau larang saya cari-cari muka, kau larang saya menyembah kecuali kepadamu ya Allah. Saya datang menyembahmu di malam Ramadan ini. Kabulkan keinginanku ya Allah. Kasih saya pekerjaan supaya saya bisa umrahkan orang tuaku. Masa Allah tidak kasih kau? Padahal Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg janji dia kasih semua kartu namanya pak, pilih saya. Sama-sama kita orang Bugis nih, pilih saya. Ada masalahmu telepon saya 24 jam ini. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Hancur juga ini bapak. Ada caleg tidak terpilih di sini? Banyak. Lapang dada pak. Jangan stres. Kalau bapak tidak terpilih, berarti itu yang terbaik. Sudah habis uangku Ustaz, anggap itu sedekah. Tidak ikhlas Ustaz, berdoa mudah-mudahan Allah kabulkan keikhlasanmu. Jangan sudah tidak terpilih, kopi ambil lagi karpetmu. Ya, ayo, sedekah. Baik sangka. Saya dulu tamat SMA daftar tentara. Mau jadi polisi, tentara penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? CPR. Udah cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah, ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi waktu itu, dia sekarang di Serse, Sulbar, Mamuju, dia pakai satu bunga-bunga di pundaknya. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku caramai kau semua. Hafal. Allah kasih yang terbaik bos. Jangan kau sangka buruk. Sudah macalek kau gagal, sangka baik. Allah kasih kau waktu 5 tahun lagi sosialisasi. Allah tahu di 2021 ada korupsi di kantor DPR. Bapak hilap tanda tangan. Allah tidak mau bapak di penjara 7 tahun. Maka baik sangka. Ya, berdoa dalam sholat. Tapi tidak mungkin Allah kabulkan doamu kalau kau tidak sholat. Ustaz itu tidak sholat, tidak puasa, bagusnya rumahnya. Kok bisa Ustaz? Betul, bagus rumahnya, tapi tidak ada tenang dalam rumahnya. Bagus rumahnya Ustaz, bisnisnya jalan, betul, tapi apa? Anaknya 3, 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar. Betul Ustaz, bagus banyak rumahnya, mewah usahanya, tapi apa? Anaknya pulang jam 3 dini hari diperkosa. Kenapa itu Ustaz? Baik sholatnya 5 waktu di masjid, kok hidupnya susah, sangka baik. Sholat tapi hidupnya susah, berarti andai dia tidak sholat lebih susah lagi hidupnya.
bagus sholatnya Ustaz, kok banyak masalahnya? Berarti bisa jadi dia tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Barusan kita selesai duhur, tidak ikhlas kok bos. Dia sholat Ustaz, 5 waktu di masjid, kok banyak masalahnya? Berarti bisa jadi dia sholat tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Sholat tidak semangat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kena Isra. Biar pantanan aku kunci juga. Sama ajar ku sembahyang begitu. Ada juga orang sembahyang kan tidak semangat sekali. Selang. Ada juga sholat pak cari kunci motor. Allahu Akbar. Pas di rakaat kedua dia pergi. Mana kunci motor? Baru dia sadar, melengket di motor. Baik. Pasti kau tidak khusyuk. Hilang sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana mau baik sholatmu kalau kau begitu bos? Ya kau ketawa ini kakak kena. Sholat. Apalagi sholat dia baca semua di dinding. Allahu Akbar. Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Kota Ternate. Ini kalau imam terlalu panjang pak, kan kita kreatif pak, dibaca semua. Kita meruku, belum selesai ruku kita mau ikut, tidak dihafal, terpaksa dibaca semua pak. Keadaan keuangan Masjid Agung, sudah itu belum selesai juga, terpaksa baju lagi dibaca. Caleg DPR RI nomor 7 semua dibaca pak. Bagaimana mau baik sholat kalau seperti itu? Ayo. Nah kalau baik sholatnya insya Allah Allah mudahkan kehidupan. Dan puncak kesombongan orang adalah ketika dia tidak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala.